kita mulai ulang, Pak. Baik, yang saya hormati Bapak Fasilitator Pak Jerry Saputra, beserta Ibu dan Bapak PP, dan Pak Yasin selaku teman coaching. Saya awali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Yasin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang, Pak Sukip. Bagaimana kabarnya ini setelah beberapa hari ini kelihatannya sibuk, sana sini ngurus, mau wisuda? Alhamdulillah kabar baik, sehat, masih tetap semangat, Pak. Karena sudah menjadi iktikat dan tujuan kita di awal bahwa kita harus benar-benar menuntaskan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita. Jadi alhamdulillah masih tetap semangat, sehat, Pak. Cuacanya gimana Pak di Pakuan Ratu sekarang Pak? Alhamdulillah cuaca di sini hujan, Pak. Cerah. Nah, itu yang menjadi penantian kami para petani, mungkin bukan hanya kita petani dan lain sebagainya, menanti turunnya hujan, dan alhamdulillah Allah kasih turun hujan, suasana cerah, seger. Tapi walaupun hari ini cuaca cerah, tidak bisa dibohongin dari raut wajah Pak Yasin. Udah kelihatan letih, lesu, risau. Sepertinya walaupun masalah yang diurusin kemarin untuk persiapan wisuda udah selesai, kelihatan dari raut wajahnya ini masih ada masalah yang tersimpan, yang mau diutarakan dengan saya sepertinya hari ini. Kira-kira apa sih Pak masalahnya Pak? Wah, tahu aja Pak Sokip ini. memang seperti apa ini wajahnya, Pak? Oke ya, memang betul Pak, apa yang menjadi prasangka dan praduga dari Pak Sokip sebelum saya jalan kemarin, Pak. Jadi memang saya juga mendapati masalah, Pak. Masalahnya adalah di mana ketika kami Dewan Guru itu sedang melakukan rapat memberikan tugas terhadap siswa, akan tetapi ada peserta didik kami, siswa kami yang membolos, Pak, saat pembelajaran diberikan dan kami Dewan Guru melaksanakan kegiatan rapat, Pak. Itu yang menjadi masalah saya, Pak. Terus melihat situasi kejadian tersebut, Pak, melihat siswa tersebut, kejadian tersebut, bagaimana perasaan Bapak saat melihat murid-murid yang membolos, sedangkan Bapak sendiri telah memberi tugas, juga kepentingan Bapak itu bukan kepentingan pribadi, melainkan kepentingan bersama. Bagaimana Pak perasaan Bapak? Yang pasti kalau ditanya terkait dengan perasaan, saya saat melihat murid yang membolos, saya merasa sangat khawatir, Pak. Bukan hanya khawatir, saya juga merasa sangat sedih. Saya juga merasa takut karena murid saya takut terjadi apa-apa saat membolos. Dan yang pastinya, Pak, peserta didik saya juga pun akan merasa akan tertinggal dalam proses pembelajaran yang ada di kelas tersebut. Itu perasaan saya, Pak Syakir. Tentu saja Pak, dari kejadian tersebut itu tidak mungkin kalau tidak ada faktor-faktor yang mempengaruhi siswa tersebut membolos. Kira-kira apa Pak yang menjadi faktor dari siswa tersebut sehingga siswa tersebut terpengaruh untuk membolos sementara Bapak gurunya sudah memberikan tugas, malah tidak dikerjakan dengan sungguh-sungguh, justru malah anak-anak membolos sedangkan gurunya juga lagi dalam keadaan rapat. Apa Pak faktor-faktor penyebabnya Pak? Iya, Pak, pasti Pak ya, namanya ada sebab pasti ada asbab. Tidak mungkin ada sesuatu tanpa ada sebab. Nah, ada beberapa faktor, yaitu salah satunya Pak, di mana para siswa tersebut kurangnya sebuah pengawasan, Pak, dan kontrol dari kami mungkin seorang guru. Karena biasanya kalau kita melaksanakan yang rapat, itu kan jangka waktu dan rentang waktunya biasanya agak panjang. Sehingga panjang, terus apalagi kalau semua guru-guru juga kan mengutarakan semua pendapatnya masing-masing, Pak, di forum rapat tersebut.
Itu faktornya. Sedangkan faktor lainnya mungkin mereka juga merasa jenuh, Pak. Kenapa mereka merasa jenuh? Jika hanya diberikan tugas, apalagi tugasnya hanya mencatat. Sedangkan mereka juga kan tidak bisa merasakan yang namanya, ya Pak Soki mungkin tahu sendiri, saya mengajar anak-anak SD, jadi mereka tidak bisa merasakan yang namanya bermain sambil belajar, sepertinya adanya game, e-breaking. Jadi mereka tidak senyaman ketika ada gurunya, Pak, ada pengawasan. Terus apa Pak dari kejadian tersebut otomatis anak tertinggal dengan materi pembelajaran yang Bapak tugaskan, anak itu membolos, positif anak itu yang pertama tertinggal materi pelajaran. Apa yang akan Bapak lakukan agar dapat membantu murid tersebut agar mendapatkan materi pelajaran sesuai dengan yang Pak Guru berikan ketika Pak Guru sedang rapat? Ya, pasti Pak, terkait dengan hal itu saya pasti sudah sangat ada rencana, dan rencana itu yang saya akan lakukan ialah saya akan memanggil siswa yang membolos tersebut, Pak. Serta saya akan menanyakan hal yang membuat dirinya membolos itu apa. Kemudian rencana saya untuk membantu murid tersebut agar tidak membolos lagi. Di mana saya akan membagi kelompok mungkin terhadap mereka, di mana mereka dalam mengerjakan tugas tersebut mereka saling bisa berkolaborasi, mereka juga bisa saling berkomunikasi, dan yang pasti mereka bisa saling support, Pak, serta saling dukung dan bisa saling mengawasi antara teman yang satunya dengan teman yang lainnya, sehingga mereka di dalam kelas bisa melakukan pembelajaran yang asik menyenangkan, jadi tidak ada pikiran untuk membolos itu, Pak. Terus Pak, itu kan Bapak akan mengadakan pemanggilan siswa untuk diberikan tugas. Nah, dalam memanggil siswa itu kan Bapak perlu yang namanya koordinasi ya Pak. Betul, betul, Terus Pak. bagaimana cara Bapak berkoordinasi dengan siswa yang membolos tersebut yang baik Pak? Yang pasti cara saya untuk berkoordinasi, Pak, ya, atau berkomunikasi dengan murid tersebut ialah yang pasti saya akan berkoordinasi serta berkomunikasi secara terbuka, Pak, terhadap mereka, baik dari menanyakan kabar mereka serta menjelaskan kepada mereka bahwa yang namanya perbuatan bolos di saat jam sekolah, jam pelajaran itu adalah hal yang tidak baik, Pak, di mana kita benar-benar bisa menunjukkan bahwa oh, kita memiliki rasa perhatian dan kepedulian terhadap mereka. Itu cara saya untuk berkoordinasi dan berkomunikasi, Pak. Lalu apa Pak rencana ke depannya agar kelak siswa itu ketika ditinggal gurunya baik ke rapat maupun kemanapun ada keperluan guru, anak itu agar tidak membolos? Yang pasti, Pak, rencana saya ke depan ialah agar peserta didik tidak membolos lagi adalah yaitu ingin melakukan kegiatan rapat atau evaluasi terkait dengan pembelajaran yang kami lakukan itu di luar jam pembelajaran, sehingga di mana tidak mengganggu aktivitas dan kegiatan belajar mengajar peserta didik, Pak. Gitu. Jadi kami akan lakukan di luar jam sekolah. Gitu, Pak. Terus kalau begitu Pak, kapan kira-kira Bapak mempunyai rencana itu akan terlaksana Pak? Mas, ini cocok sekali dengan pertanyaan Pak Sokip. Terkait dengan pertanyaan Pak Sokip ini mengingatkan saya akan sebuah pantun ini, Pak. Ikan sepat, ikan gabus. Lebih cepat, lebih bagus kan gitu. Itu Wah, mungkin pantun-pantun yang lebih sering kita dengar. pantun yang memberi support kepada kita semua tentunya Pak ya. Betul sekali Pak Sokip, betul sekali. Yaitu di mana kegiatan rapat bulanan berikutnya kami melakukan kegiatan rapat bulanan itu setiap hari Senin, setiap bulan sekali. Maka kami akan melakukan kegiatan rapat serta evaluasi kegiatan pembelajaran tersebut akan kami lakukan di luar jam sekolah. Dan kami lakukan di kegiatan rapat bulan berikutnya sudah akan langsung segera kami lakukan. Dan kami mulai untuk menerapkan dan menjalankan, Pak, kegiatan tersebut agar tidak mengganggu jalannya pembelajaran siswa. Baik Pak, ini sepertinya Bapak Yasin ini telah
menemukan solusi dari masalah yang dihadapi, yaitu akan mengadakan rapat itu di saat jam pelajaran sudah selesai atau di saat jam pulang sekolah. Itu lalu apa Pak yang Bapak Yasin rasakan setelah kita melaksanakan coaching hari ini Pak? Itu yang Di sangat saya perasaan rasakan Bapak itu apa apa? ya Pak? Siap. Ya tentunya Pak Sokip ya, yang saya rasakan atas coaching ini, saya sangat merasa, yang pasti saya juga merasa berterima kasih atas mungkin masukan, saran baik dari Pak Sokip terhadap masalah yang saya hadapi Pak. Sehingga dari awal hingga akhir tadi, percakapan koordinasi saya dengan Pak Sokip itu sangat membantu saya dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan saya. Ya, yang pasti saya sangat merasa terima kasih banyak terhadap Pak Sokip, solusi, saran dan masukannya. Baik Pak, kiranya karena Bapak sudah ingin melakukan tindak lanjut, yaitu pada minggu depan akan mengadakan rapat itu bertepatan saat jam pulang sekolah. Sepertinya masalah Bapak Yasin atau masalah yang dihadapi Bapak Yasin sudah ditemukan solusinya. Mungkin untuk kegiatan coaching hari ini kita cukupkan sampai di sini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sokip. Langsung Pak. Oke, baik. Izin Pak Fasil, izin tugas sebagai coach, sedangkan beliau Pak Sokip sebagai coach. Baik, saya akan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Yasin. Alhamdulillah siang. Gimana kabarnya Pak Sokip? Alhamdulillah sehat, walaupun udah berapa hari kita diguyur hujan. Sama Pak, turunnya hujan itu rahmat dari Allah yang tak terhitung bagi kita. Karena apa? Semua manusia sudah merasakan betapa nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita itu sudah tidak terhitung, salah satunya adalah hujan. Namun Pak, pada hari ini cuaca di Airingkih, tepatnya di Kecamatan Rembang Tangkas, ini cuaca sangat cerah. Kalau di tempat Bapak bagaimana Pak cuacanya? Alhamdulillah sama cerah, luar biasa. Alhamdulillah. Saya tahu Pak, mungkin dulu pernah kawan ada yang lewat di Airingkih, cerita Ya, ya, beliau menjelaskan, menjabarkan begitu luar biasa perjuangan kawan-kawan yang ada di Airingkih ketika hujan gitu Pak. Iya. Oh iya Pak, dengar-dengar waktu beberapa hari yang silam, dengar-dengar katanya Pak Sokip sempat sakit Pak. Gimana Pak? Iya Pak, memang benar Pak. Kabar itu memang benar, bukan hoax. Saya memang sakit, sempat Pak waktu itu kegiatan di Rukol juga saya cuman mengikuti, cuman video kami matikan, suara kami matikan karena saya posisi belum bisa duduk. Karena sakit saya itu terdeteksi setelah saya masuk rumah sakit itu sakit perut Pak. Terus sakitnya itu infeksi usus. Jadi saya itu harus banyak beristirahat dan kebetulan saat rukol Pak, saya itu waktunya jam istirahat karena saya sepulang sekolah, jadi saya harus beristirahat dan bahkan waktu di loka juga Pak, saya pernah mengikuti loka itu cuma setengah hari yaitu pagi dari jam istirahat siang Pak. Setelah itu saya harus beristirahat di musola. Tapi saya bisa melihat Pak dari aura Pak Sokip, dari cara bicara, terus dari tampilan wajah, saya sangat curiga dengan Pak Sokip. Saya curiganya dengan beliau, dengan jenengan ini sepertinya lagi ada sekali banyak masalah yang dipendam. Mungkin bisa curhat atau bisa berkomunikasi dengan saya Pak. Tidak bisa dibohongi Pak. Saya yakin di dalam benak Pak Sokip begitu banyak sekali masalah. Memang benar sih Pak. Manusia hidup itu pasti yang namanya masalah itu pasti muncul.
Cuman masalah itu kan yang bisa menyelesaikan itu diri sendiri dan meminta bantuan kepada teman lain. Kalau saya selain masalah keluarga, karena saya sebagai guru Pak Yasin, saya itu di sekolah punya masalah Pak Yasin. Cuman sebenarnya masalah saya ini banyak yang mengalami, cuman saya juga belum pernah berkoordinasi sama teman-teman yang mengalami masalah yang sama dengan saya. Masalah saya itu ini Pak Yasin, di sekolah itu kan sudah 2 bulan saya dan murid-murid itu membuat keyakinan kelas Pak Yasin. Namun ada beberapa siswa saya itu yang sering melanggar keyakinan kelas Pak Yasin. Itu masalah saya itu Pak. Dari masalah Pak Sokip yang sudah dihadapi terkait dengan siswa yang melanggar keyakinan kelas yang disepakati. Terus bagaimana Pak perasaan Pak Sokip saat melihat jenengan ini melanggar keyakinan kelas yang sudah dibuat dan disepakati tersebut Pak? Tentu Pak, saya sebagai guru melihat siswa yang sering melanggar keyakinan kelas, keyakinan yang sudah disepakati bersama, dibuat bersama, ditempel di dinding, setiap hari kita baca, otomatis di dalam pemikiran seorang guru yang pertama pasti rasa khawatir Pak. Karena mengapa? Dampak kejelekan siswa itu akan mudah mempengaruhi siswa yang lain Pak. Walaupun dia sudah ditegur, sudah dinasehati, tetap saya sebagai seorang guru pasti yang saya rasakan yang pertama khawatir kalau sampai nanti mempengaruhi siswa yang lain yang tadinya tidak pernah melanggar keyakinan kelas Pak. Saya rasa kalau terkait dengan hal itu sangat maklum Pak ya, karena kita sebagai guru kan pasti yang namanya khawatir siswa. Iya Pak, memang betul. Kemudian itu. Semua Pak, guru yang namanya kita pasti Pak, pasti selaku seorang guru pasti sangat khawatir akan hal tersebut. Terus nih Pak, pasti ada Pak faktor-faktor nih yang menyebabkan mungkin murid Pak Sok bisa melanggar atau melakukan melanggar keyakinan kelas yang telah disepakati. Maksud saya faktor-faktornya itu apa gitu Pak? Itu kan keyakinan kelas itu Pak yang sering dilanggar oleh siswa saya itu salah satunya saat jam istirahat harus menggunakan, keluar kelas harus menggunakan sepatu Pak. Nah anak-anak itu ada beberapa siswa terutama anak laki-laki ketika jam istirahat itu lupa menggunakan sepatu Pak. Tahu-tahu jam istirahat dari dalam kelas langsung lari keluar tanpa menggunakan sepatu. Terus kalau ditanya apa yang menyebabkan kamu keluar tidak pakai sepatu? Faktornya katanya lupa Pak. Lupa, lalai. Terus akhirnya teman-temannya yang melihat itu melaporkan Pak dengan gurunya. Kalau tidak ada gurunya kadang menegur secara langsung. Cuman karena mungkin anak sama anak ya anak-anak yang melanggar keyakinan kelas itu otomatis dia menyepelekan. Kalau ditegur gurunya, sepatunya kenapa nggak dipakai nak? Lupa Pak. Padahal gurunya sudah mengingatkan berulang kali kalau di keyakinan kelas yang kita tempel, kita buat, kita pajang itu ada ketika jam istirahat keluar harus menggunakan sepatu. Namun anak-anak tetap saja melanggar itu Pak. Iya ya Pak, pasti itu Pak. Kemudian Pak Sokip, saya bisa memaklumi dan bisa mengerti apa yang menjadi kendala mungkin dari Pak Sokip. Apalagi terkait dengan siswa lupa. Mungkin ini sering sekali Pak, sering sekali kita jumpai dan kita temui. Terus kadang jawaban seperti itu, iya Pak. Kadang jawaban seperti itu sebenarnya udah apa ya? Jawaban udah model lama lah, lagu lama kalau bahasa kita. Oke, kemudian ini Pak Sokip. Terus gimana Pak dengan kondisi belajar murid nih? Kondisi jenengan terhadap belajar murid saat ada yang melanggar keyakinan kelas yang sudah disepakati dan dibuat tersebut Pak. Kondisinya gimana Pak? Itu tuh sebenarnya anak-anak itu sudah dinasihatin berulang kali Pak. Cuman tetap anak itu saja. Jadi dia itu walaupun melakukan kesalahan, sering keluar kelas tidak pakai sepatu, namun anak-anak itu seakan-akan dia itu tidak
berbuat salah, Pak. Jadi mukanya itu datar gitu. Walaupun guru menegur, memberi nasihat, anak-anak itu seakan-akan tidak pernah membuat kesalahan. Walaupun pada hari itu ditegur karena dia salah, Pak. Salahnya melanggar atau keyakinan kelas yang sudah dipajang, sudah kita sepakati bersama, sudah kita baca tiap hari. Itulah, Pak, yang membuat saya itu heran dengan anak-anak itu, yaitu. Tapi sepertinya saya melihat kesabaran dari Pak Sokip ini memang luar biasa, Pak. Alhamdulillah, Pak. Kalau ujian pelajaran memang luar biasa itu. Oke, Pak Sokip, sungguh pas lah hal-hal yang menjadi tindakan yang Pak Sokip lakukan itu sudah sangat pas menurut saya. Kemudian Pak, apa sih Pak yang dapat Pak Sokip lakukan agar supaya peserta didik tersebut tidak melanggar keyakinan kelas yang telah dibuat dan sepakati lagi, Pak? Yang akan Pak Kalau Sokip saya, lakukan. Pak, ya, kalau saya, Pak, ingin melakukan pemanggilan siswa tersebut. Namun saya panggil siswa tersebut tanpa sepengetahuan temannya yang tidak melanggar peraturan, Pak. Anak tersebut yang sering melanggar keyakinan kelas, saya panggil saat jam istirahat. Jadi ketika temannya yang lain pada keluar kelas, pada beristirahat, pada beli jajan, anak-anak yang kiranya suka melanggar keyakinan kelas itu saya pertahankan di kelas dulu, saya tahan. Nah, dari situlah saya akan memberikan arahan, masukan, nasihat bahwa keyakinan kelas yang telah disepakati kita bersama itu harus dilaksanakan. Dan mengingat itu penting bagi kesehatan. Kalau seandainya kita menjaga kebersihan, juga kebersihan sebagian dari iman. Kalau kita menjaga kebersihan, itu kita akan jadi orang yang sehat. Saya akan memberi masukan kepada anak-anak tersebut agar anak-anak tersebut tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan oleh guru dan teman-teman sekelas. Contohnya melanggar keyakinan kelas. Itu, Pak. Mantap. Luar biasa, Pak. Mungkin saya bicara terkait dengan gagasan serta penjelasan dari Pak Sokip tadi terkait dengan kebersihan. Menyampaikan tadi kebersihan sebagian dari iman, jadi ingat Arabnya saya, Pak. An-nadhafatu minal iman. Wah, bukan An-nadhafatul minal iman. Betul. Iya, Pak, memang. Kalau kata guru saya minal dulu, iman. pakai sepatu biar nggak kena kuman kan. Iya. Oke, siap. Oke, Pak Sokip, terkait dengan hal tersebut, terus gimana Pak cara Pak Sokip untuk berkoordinasi Pak dengan peserta didik yang telah melanggar keyakinan kelas tersebut Pak yang sudah disepakati? Koordinasi jenengan gimana? Yang jelas, Pak, yang pertama saya tidak akan memberitahu siswa yang lain kalau kepentingan saya terhadap siswa yang suka melanggar keyakinan kelas itu, saya panggil itu, saya beri nasihat. Dengan siswa yang lain saya tidak akan jujur kalau sebenarnya anak-anak tersebut itu saya beri arahan agar tidak melanggar keyakinan kelas. Karena kenapa? Timbulnya nanti, Pak, yang saya khawatirkan itu akan timbul bully, Pak, terhadap anak-anak yang suka melanggar keyakinan kelas. Jadi saya manfaatkan momen-momen tertentu dalam pemanggilan saya agar siswa yang lain yang menurut atau yang tidak pernah melanggar keyakinan kelas yang dibuat secara bersama, anak-anak itu nanti tidak membuli temannya yang suka melanggar keyakinan kelas. Karena kalau sampai dikasih tahu, otomatis itu nanti saat keluar jam dari hasil dari saya memberi nasihat, otomatis anak yang saya beri nasihat itu bakal dibully sama teman-temannya. Itu akan timbul masalah baru, Pak. Baik, benar Pak. Apalagi terkait dengan bully ini sangat-sangat sekali. Sangat-sangat susah untuk mengurangi rasa bully dengan temannya. Karena itu banyak sekali efek dari bully, Pak. Salah satunya mental anak-anak itu, Pak. Oke, Pak Sokip. Kemudian Pak, rencana Pak Sokip ke depan agar peserta didik itu tadi tidak melakukan atau melanggar keyakinan kelas yang sudah disepakati. Rencana ke depan. Dari rencana tersebut, Pak, itu
dengan kejadian yang seperti itu, Pak. Mengingat kondisi di tempat kita ini saat ini sering hujan, Pak ya. Otomatis lingkungan sekolah kita becek, banyak apa ya, banyak kuman, banyak sampah, karena kalau kita musim hujan juga mau membersihkan lingkungan tidak mungkin bisa full, Pak, 100%. Mana ditambah becek kan, nanti timbulnya banyak penyakit. Otomatis rencana kedepannya saya akan membuat konsekuensi, Pak. Karena kebetulan di tempat saya ini kan masalahnya anak-anak itu sering melanggar keyakinan kelas, terutama saat jam istirahat keluar kelas tanpa menggunakan sepatu. Konsekuensi yang akan saya berikan terhadap siswa tersebut, Pak, kalau seandainya nanti anak tersebut keluar dan melanggar keyakinan kelas, tidak menggunakan sepatu, dan mereka datang lagi ke kelas dengan naik ke teras, posisi kaki kotor, otomatis teras sekolah kita kotor. Itu nanti konsekuensi yang akan saya berikan terhadap anak tersebut. Saya melarang masuk anak tersebut sebelum anak tersebut membersihkan kaki serta mengepel lantai yang mereka kotori, Pak. Jadi nanti anak itu posisi masuk kelas itu kaki yang di teras yang kotor itu sudah dibersihkan bekasnya, terus kakinya juga yang keluar kelas tanpa menggunakan sepatu juga posisi sudah bersih, sudah dicuci, dia juga masuk kelas sudah bersih, jadi ruangan di dalam kelas terlihat tetap indah, rapi, Pak, biar tidak kotor. Karena kalau tanah becek itu biasanya bekasnya itu tidak hanya selangkah 2 langkah, Pak. Bisa langkahnya panjang pun tetap dia membekas yang namanya tanah liat itu, Pak. Otomatis anak yang lain nanti yang terutama yang perempuan, Pak, itu yang suka ngepel, yang suka piket itu otomatis dia akan mengadu dengan gurunya, Pak ini bagaimana Pak, udah dipel, udah bersih-bersih, dikotorin sama si A, gara-gara melanggar keyakinan kelas, keluar kelas tanpa menggunakan sepatu, itu Pak konsekuensinya, Pak. Oke, oke. Mantap Pak Sekip, saya rasa sungguh luar biasa Pak ya rencana jenengan, apalagi dengan adanya konsekuensi tadi mungkin ya, yang bisa membuat agar mereka juga supaya tidak mengulangi lagi atas kesalahan mereka. Iya Pak. Kemudian Pak, saya rasa sudah sangat jelas gagasan rencana Pak Sokip. Kira-kira ini Pak, rencana Pak Sokip dalam gagasannya tersebut akan dimulai kapan ini Pak? Dan dilaksanakan kapan? Kalau rencana saya Pak, kebetulan kita ini di Kabupaten Waikanan ada program Jumat Bersih Pak. Jumat Bersih ini kan kita sudah melaksanakan bersama ya Pak ya. Nah kebetulan juga karena besok ini hari Jumat Pak, itu akan saya laksanakan mulai besok Pak, hari Jumat. Jadi besok bisa langsung dilaksanakan. Bisa langsung saya sampaikan, sekalian ini mengingat cuaca sudah mulai hujan terus. Kalau lama kelamaan anak itu saya khawatir akan yang lain akan terpengaruh dengan anak tersebut. Jadi sebelum terpengaruh siswa yang lain, saya akan memberi anak itu secepatnya memberi arahan kepada anak tersebut untuk merubah sikapnya agar jangan lagi melanggar keyakinan kelas. Saya akan lakukan itu besok, Pak. Jangan lama-lama, Pak. Seperti yang dikatakan oleh Pak Yasin tadi, ikan cepat, ikan gabus, lebih cepat, lebih bagus. Itu, Pak. Kalau kata kita itu, Pak, terkait dengan rencana Pak Sokip yang mau dimulai besok. Amun mak ganta kapan lagi, amun mak kam sapa lagi gitu. Pernah dengar Pak? Iya, Pak. Benar. Kalau kata kita orang Lampung gitu, Pak. Amun mak ganta kapan lagi, kalau nggak sekarang kapan lagi? Kalau nggak sekarang kapan lagi, kalau bukan kita siapa lagi? Nah, betul, Pak. Iya, Pak. Jadi luar biasa Pak Sokip terkait dengan rencana yang Pak Sokip buat ke depan, dan apalagi ini terkait dengan rencana tersebut langsung dilaksanakan besok. Kemudian Pak Sokip mungkin dari awal hingga akhir kita komunikasi, berkoordinasi, apa yang Pak Sokip rasakan setelah saya coach sama jenengan ini Pak? Yang jelas yang pertama Pak, saya jujur melihat dari modul, dari video itu saya memang bingung Pak, mana yang berperan jadi coach, mana yang jadi coaching. Setelah kegiatan kita hari ini coaching, saya alhamdulillah ini sudah
95% saya sudah paham, Pak. Itu yang pertama. Yang kedua, dari kejadian di sekolah saya, masalah-masalah yang saya hadapi tentunya bisa teratasi berkat arahan dari Bapak Yasin, terutama saat memecahkan masalah. Dan berujung akhir-akhirnya saya juga menemukan solusi dari Bapak Yasin. Eh, itu Pak yang dapat saya simpulkan pada hari ini, Pak. Oke, Pak Sokip. Saya juga pun merasa bahwa Pak Sokip pun sudah bisa memberikan solusi atas Iya, Pak. atas masalah-masalah yang sudah Pak Sokip alami tadi. Jadi Iya, Pak. gagasan tadi, rencana itu sudah sangat memberikan solusi terhadap Pak Sokip sendiri gitu. Dan saya Iya, Pak. acungi jempol, luar biasa Pak, bagus. Mudah-mudahan bisa Terima segera kasih. Terima realisasi kasih saya cepat ucapkan, Pak. selesai. Ya, Pak. Sama-sama Pak Sokip. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin cukup sekian Pak Fasilitator terkait dengan coach dan coachee kita kelompok 2, saya Yasin.